buat kasih, berkat, dan rahmat-Mu. Pagi hari ini kembali kami menikmati kebenaran Tuhan dalam firman yang akan kami nikmati bersama. Puji Tuhan, Engkau Allah yang kami yang hidup, Engkau yang berkuasa atas segala yang ada, dan biar Engkau berkarya atas kami semua. Biar Tuhan akan memberkati kami semua, dan setiap kata dan kalimat dari kebenaran firman-Mu, Roh Kudus akan menyempurnakan dalam setiap hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami semua. Berkati hamba-Mu menjadi alat Tuhan, menyampaikan suara hati-Mu bagi kami pagi hari ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, kami siap buka hati kami berfirman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Kiranya damai, sukacita, kekuatan, kesehatan dari Tuhan kita yang Maha Kasih akan mengawali setiap hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Selamat pagi dan shalom, Bapak Ibu, Shalom. semua rekan-rekan Kingdom Family Indonesia yang bersama-sama dalam fellowship pagi hari ini. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal 6, ayat ke-15 sampai yang ke-17. 2 Raja-Raja, pasal 6, ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Puji nama Tuhan, hari ini masih kita dalam tema bahwa kehadiran Allah di tengah kita yang membuat kita menjadi pemenang pada akhir-akhir ini. Bapak Ibu yang dikasih, di pagi hari ini kita telah membaca firman Tuhan, dan saya percaya ini bukan hanya sejarah atau bacaan yang menarik, tapi ini punya maksud dan tujuan kepada kehidupan kita di hari-hari terakhir ini. Di dalam pembacaan ini, seorang hamba Tuhan bersama umat kepunyaan Tuhan Israel adalah merupakan musuh bebuyutan dari bangsa Aram di zaman itu. Dan mereka ada di daerah Dotan. Dan ketika bangun pagi itu, pelayan abdi Allah melihat bahwa mereka sedang dikepung dengan tentara Aram, dengan kuda-kuda mereka ada di sekeliling tempat mereka. Dan mereka ada di perbukitan. Kalau dalam ilmu peperangan, ketika musuh terkepung dan tidak ada jalan keluar lagi, maka yang dikepung itu dua pilihan, mati atau menyerah. Dan kelihatannya bujang Elisa punya kekhawatiran besar, sehingga dia berteriak, "Lihat Tuanku, bahwa musuh ada di sekeliling kita. Apa yang harus kita perbuat ini?"
Mereka tidak bisa melarikan diri lagi. Jadi mau apa ini? Nanti mau apa? Pak Suryadi, tolong di-unmute, Pak. Ketutup mic-nya. Betul. Sudah? Halo? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi kembali saya katakan bahwa dalam dunia peperangan, kalau musuh sudah terkepung dan tidak ada jalan keluar lagi, apalagi kayak mereka ini di pegunungan dan sekeliling gunung itu sudah dikuasai dan musuh mereka orang-orang Aram sudah menguasai, maka dua pilihan, mati atau menyerah. Kalau melawan pasti mati, tetapi kalau menyerah maka berarti kalah. Nah, apa yang terjadi? Elisa berkata, Nabi Elisa berkata, jangan takut. Sebab lebih banyak menyertai kita daripada menyertai mereka. Dari pembacaan ini ada 3 kelompok yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Pertama, bujang Elisa. Atau yang biasa kita tahu bahwa dia adalah Gehazi. Pelayan abdi Allah. Ini berbicara tentang keadaan kita hari-hari ini. Semua kita ini adalah pelayan Tuhan. Tentu kita tidak lepas dari rasa kekhawatiran. Itu manusiawi. Ada rasa ketakutan. Karena 1 tahun itu 365 hari. Dan kata takut dalam Alkitab kurang lebih 365 hari. 365 kata. Berarti setiap hari senantiasa kehidupan kita ini dibayangi dengan rasa kekhawatiran atau ketakutan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Elisa, jangan takut. Jangan takut. Ya. Seorang bujang Elisa atau pelayan abdi Allah ini pun yang kita alami hari-hari ini. Jadi pelayan atau yang memberikan hidup kepada Tuhan ada 3 pengertian. Pertama, dia disebut dengan doulos. Doulos adalah melayani. Melayani dengan tanpa pamrih. Melayani majikannya. Memberi hidupnya sepenuhnya kepada yang empunya, yang bertanggung jawab atau majikannya itu. Yang kedua dikatakan bahwa seorang pelayan itu dapat dikatakan dengan diakonos. Makanya di gereja ada diaken. Ini berarti orang yang suka memberi. Memberi yang terbaik bagi jemaat, bagi orang-orang yang dalam komunitas pelayanan itu. Diakonos dia tidak memilih-milih orang. Dia memperhatikan dan memberi yang terbaik guna kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga disebut dengan hopretes. Hopretes biasanya itu di kapal atau angkatan perang Yunani zaman dulu. Ada 3 tingkat di kapal perang mereka. Dan hopretes ini berada di paling belakang sebagai pengayuh. Mendorong, ada tenaga potensial yang kuat yang mendorong kapal besar itu. Pasukan pengayuh. Nah, seringkali kita melihat bahwa pelayan-pelayan Tuhan tidak perlu minta dihormati, tidak perlu ya harus kelihatan. Tetapi suatu organisasi, suatu pelayanan dapat
berjalan karena mereka proaktif mendorong, memberikan kekuatan, bahkan memberikan kemampuan untuk perjalanan yang cukup panjang itu. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan akan memberi dorongan, akan memberi kekuatan walaupun tidak dilihat. Tetapi segala sesuatu berjalan karena kita ambil andil di dalamnya. Ini sebagai pelayan abdi Allah memang seringkali terbatas dalam pandangan secara rohani. Hanya melihat secara fisik. Tetapi abdi Allah Tuhan yang bernama Elisa ini mengatakan jangan takut. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Bukalah kiranya mata bujangku ini. Supaya ia melihat apa yang sebenarnya yang terjadi. Setelah dia berdoa, Tuhan membuka mata pelayan abdi Allah itu. Sehingga dia melihat bahwa begitu banyak pasukan surgawi di sekeliling Elisa dengan tentara yang berkuda, dengan kereta yang berapi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih. Yang kedua, kita perlu tahu bahwa kan ini adalah bagian pertama. Bahwa sifat Kristus, abdi Allah, yaitu Elisa, selalu melihat lebih jauh apa yang sedang Tuhan kerjakan. Apa yang sedang Tuhan lakukan dalam setiap situasi dan kondisi. Hari-hari ini kita melihat apa yang terjadi di bangsa kita. Terlebih menyangkut dunia misi. Bahkan saya sangat sedih kalau mendengar bahwa personil misi meninggalkan dunia misinya kembali kepada kehidupan masyarakat biasa karena tekanan, karena mungkin daerahnya terlalu keras, bahkan juga dukungan finansial kurang dari yang mengutusnya. Sebenarnya Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menolong dan tidak kurang tajam telinganya untuk mendengar. Saya ingat Lahir Ikwer Namensen. Dia bukan orang yang hebat awalnya. Dia adalah cacat kakinya. Karena ketika kecil dia ditabrak kuda. Tapi dia ingin memberi hidupnya kepada Tuhan dan dia mendengar ada sekolah misi di Amerika. Dan dia setiap pagi mendengar dari luar. Duduk di pinggir pintu. Di luar mendengar orang belajar. Akhirnya daripada dia duduk di situ, disuruhlah dia masuk. Sebagai peserta. Ya, untuk sementara waktu. Tetapi dia tekun setia sampai dia selesai. Dan dari pimpinan sekolah itu menyuruh setiap siswa berdoa di mana Tuhan akan utus. Dan dia mendapat pewahyuan. Dia mendapat bisikan ilahi bahwa dia akan pergi ke Indonesia. Dan dia katakan kepada yaitu pimpinan misi, dia katakan, aku disuruh Tuhan pergi ke Indonesia. Nah, Indonesia itu cukup luas. Di mana? Apa Java, Celebes, Borneo, Sumatera, dan sebagainya. Saya pergi ke Sumatera. Nah, Sumatera ke mana lagi? Dengan jelas dia mendengar suara Tuhan, Roh Kudus. Ke tanah Batak. Kata orang Misi. Dulu kami kirim Limen dan Monson, tidak ada kabarnya.
kamu berani ke sana? Siapa tanggung jawab kalau kamu hilang seperti kawan-kawan yang dulu? Katanya Tuhan katakan aku harus ke sana. Nah, dia pegang Yohanes 14 ayat 14. Dan itu ayat yang ampuh bagi dia. Sebab apa yang kamu minta dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Kata firman Tuhan di situ. Dikirimlah ke Indonesia. Dikirimlah sampai ke Tanah Batak. Saya bukan karena mengagung-agungkan saudaraku yang dari Batak, tapi bukti. Ini bukti karena nenek moyang mereka terima Injil. 30.000 masyarakat Batak pedalaman itu terima Injil. Walaupun memang banyak godaan, banyak tantangan awalnya. Tapi dia tahu Tuhan menyertai. Dia lebih melihat kepada rencana Tuhan. Dan kita tahu orang Batak di seluruh dunia pasti ada. Negara apapun. Kemarin saya di Israel, guide kami keturunan Batak. Basara itu siapa namanya? Lupa aku. Ibunya orang Batak. Bapaknya orang Yahudi. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya tahu bahwa dampak dari orang menerima kabar sukacita Injil kerajaan ini, maka kaum keturunannya akan menjadi perkasa di bumi. Dan kita tahu juga beberapa negara sekarang ini terjadi kegerakan. Tanpa orang menginjil, Tuhan menyatakan diri kepada banyak orang. Bayangkan di Iran itu, siapa berani menginjil di sana? Jutaan umat Tuhan sudah percaya kepada Yesus di sana. Demikian negara-negara lain. Di Irak itu kental sekali dengan keyakinan mereka lama. Tetapi di sana ada wakil kita Kristen. Setiap pemilihan pasti ada satu untuk menyampaikan suara orang Kristen di Irak menjadi anggota DPR di sana. Belum lagi di negara-negara lain terjadi kegerakan hari-hari ini. Di India, berapa tiap hari dibaptis. Di China, walaupun begitu berat tekanan, semakin ditekan, semakin dihambat, semakin merambat juga firman Tuhan kemana-mana. Orang Kristen. Awalnya hanya sekitar 1 juta orang Kristen di China. Sekarang sudah 100-an juta. Luar biasa. Jadi perkataan Elisa itu perkataan Kristus. Kristus artinya diurapi. Dia tahu betul apa yang Tuhan mau. Dan tidak akan pernah gagal. Ayub mengatakan, Ayub pasal 42 ayat yang pertama dan kedua. Maka kata Ayub kepada Tuhan, ya Tuhan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika itu, Ayub mengatakan itu, dia dalam keadaan down. Dia sakit, kena penyakit puru. Dia miskin. Dia juga kehilangan anak-anak. Istrinya tinggalkan dia, mengatakan, gak percaya sama Tuhan itu. Tuhan yang kamu sembah itu tidak ada. Bukan istrinya, kalau begitu kutuklah Tuhanmu itu dan engkau mati. Mungkin karena tidak ada dicatat itu, saya akan kawin lagi. Karena dia ada dicatat dalam Alkitab. Tapi kemana lagi? Tapi perkataan ikrar Ayub di hadapan Tuhan. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dulu aku hanya mendengar kata orang tentang Tuhan. Sekarang aku melihat sendiri bagaimana Tuhan itu beserta, bagaimana Tuhan itu ada sumber pengharapan dan memberkati. Bapak Ibu, saya ingat seorang petinju ya di beberapa tahun yang lampau, yaitu pada tanggal 9 bulan 7 tahun 1996, Evander Holyfield. Ya.
Dan kedua dia bertarung lagi di tanggal 20 bulan 6 1997. 2 kali dia melawan yang bernama si leher beton. Ya, aku ingat waktu itu orang histeris. Sampai si Tyson itu gigit telinganya Holyfield. Ya, karena saking frustasi. Biasanya orang beberapa ronde, bisa ada ronde pertama sudah KO oleh Mike Tyson. Dan dengan sombongnya dia mengatakan tidak ada yang dapat melawan dia. Tetapi Holyfield pada tahun 1997 sudah menggantungkan sarung tinjunya. Dia melihat kesombongan itu. Karena Holyfield seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan, aku akan, Tuhan katakan akan meruntuhkan kesombongan itu. Dan dia bertinju. Nah, dia pegang ayat firman Tuhan di Filipi pasal yang keempat ayat 13. Tuhan yang ya kita akan lihat Filipi pasal 4 supaya kita tidak meraba-raba. Pasal 4 ayat yang ke-13. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi naik ring tinju, Holyfield sangat percaya diri. Bahwa di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, aku dapat menanggung segala sesuatu. Dan yang Ia memberikan kekuatan kepadaku. Kita ingat 1996 ronde ke-11 TKO. 1997 sampai telinga Holyfield digigit Mike Tyson karena frustasi dan kemenangan di pihak orang percaya itu Holyfield. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, demikian juga Alkitab mengatakan di dalam Keluaran pasal 14 ayat 14, Tuhan akan berperang ganti kamu, kata Musa. Dan kamu hanya diam saja. Bukan berarti diam negatif. Pasti diam dalam kata aktif. Ya. Musuh sudah tentara Firaun sudah dekat dengan mereka. Dan mereka tidak dapat lari kemana. Terus ke depan itu laut Teberau. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya mendapat anugerah Tuhan. Ya, pergi ke tanah perjanjian tetapi lewat Mesir dulu. Di sana melihat bagaimana dengan Mesir karena ada kaitannya dengan sejarah Israel. Dan kami menginap di Taba, itu dekat penyeberangan waktu Musa dengan bangsa Israel, yaitu terjadinya terbelah laut itu. Dan kita tahu bahwa Firaun sebenarnya ingin menghabiskan orang Israel yang dicatat ketika itu 6.000 orang laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak. Jadi diperkirakan sekitar 2 juta lebih orang Israel ketika itu. Dan menurut catatan sejarah Mesir, tentara dari Mesir yang akan menghabiskan orang Israel dan Musa ketika itu kurang lebih 1,2 juta. 1.200.000 tentara. Dan yang mati bersama-sama dengan pasukan itu bukannya Ramses II, tetapi anaknya. Tapi dia belum diangkat menjadi Firaun. Firaun artinya raja. Karena bapaknya lagi hidup. Tapi dia mungkin kepala pasukan perang dari Mesir. Dan apa yang terjadi?
Ketika Tuhan katakan pukul laut itu dengan tongkat itu kepada Musa. Siapa yang melompat? Nggak tahu apakah karena takut. Tapi yang jelas dia yang melompat ke laut duluan, yaitu Nason. Ya, air laut itu terbelah. Dan mereka, Alkitab mengatakan, mereka berjalan di tanah yang kering. Sampai ke seberang. Ya. Dan tentunya, karena pertolongan Tuhan, yaitu orang-orang Mesir yang mengejar mereka. Tiang awan itu biasanya di depan bangsa Israel. Posisinya di belakang bangsa Israel. Itu adalah malaikat Tuhan. Supaya orang Mesir tidak bisa langsung menjamah orang-orang Israel. Bahkan sampai-sampai kereta mereka sudah berjalan tidak stabil. Ke kanan, ke kiri, terbelok dan sebagainya. Lalu mereka menyadar bahwa Allah orang Israel itu sedang berperang ganti mereka. Ketika mereka sampai ke seberang dan Tuhan suruh Musa, arahkan lagi tongkat itu ke laut. Apa yang terjadi? Mereka di tengah-tengah laut orang-orang Mesir itu. Semua tidak ada tersisa sampai kereta dan kuda mereka tenggelam. Dan saya sudah sampai ke museum, pusat museum Mesir. Itu yaitu mumi-mumi Firaun. Termasuk yaitu yang mati. Pimpinan Mesir yang mati yang bernama Merheptah yang mati di Laut Teberau itu ada muminya di sana. Kenapa saya katakan dia yang mati di laut itu? Karena ketika dibuka dan diperiksa ada banyak yaitu garam di dalam tubuh mumi itu. Membuktikan bahwa dia mati di lautan. Nah, Bapak Ibu, tidak bisa disangkal. Bahkan kereta-kereta Firaun ditemukan di bawah dasar Laut Teberau. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan berperang ganti kita. Tetapi bukan berarti kita diam saja seperti kalimat ini. Kita tetap aktif di dalam Tuhan. Dan kita tahu bahwa ada tiga pemuda Ibrani di zaman Babilonia. Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Kalau Allah kami bisa menolong kami. Dia juga bisa menolong kami dari api yang menyala itu, bahkan dari Tuhan kami Raja. Seandainya sekalipun dia tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah kepada dewa-dewa raja, kepada patung emas yang dibuat oleh raja. Ini suatu prinsip, suatu tekad dan satu ikrar yang tidak dapat digoyahkan. Ketiga pemuda Ibrani ini orang-orang pintar. Sebenarnya Nebukadnezar sayang. Tetapi karena tidak mau aturan-aturan raja yang menyakitkan hati Tuhan itu. Mereka tetap mempertahan eksistensi, mempertahan yaitu jati diri mereka yang percaya kepada Tuhan Allah Yahweh. Sehingga Tuhan menolong ketika mereka dilempar ke dalam api yang 7 kali panas itu. Orang yang melempar pun mati, tetapi mereka bisa berjalan di tengah-tengah api yang panas itu. Dan terlihatlah dari kejauhan, mereka berempat bukan bertiga. Siapa yang satu? Malaikat Tuhan yang diutus untuk
menjaga ketiga pemuda ini. Sehingga teriaklah Nebukadnezar keluar, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan mereka keluar. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Bau api pun tidak ada. Sehelai rambut pun tidak ada kebakar. Bayangkan. Ini perkataan menentukan. Perkataan yang punya visi besar. Di hadapan kehidupan itu sudah tersedia. Sebenarnya pertolongan Tuhan yang tepat. Saya ingat dalam pelayanan ini. Dulu saya bukan di kota. 35 tahun yang lalu saya di pedesaan, di pedalaman Kalimantan. Tidak ada listrik, tidak ada jalan yang baik, jalan kaki, nggak ada kayak sekarang ada aspal sedikit-sedikit sudah naik motor, nggak ada. Jalan kaki 10 km, 15 km dari desa ke desa. Saya ingat 8 desa saya harus melayani tiap hari. Ketika itu saya masih belum berkeluarga. Jadi bebas. Nah, sudah berkeluarga tuh agak beda juga. Bagaimanapun kita harus memikirkan keluarga. Tapi dulu enggak. Jadi keliling. 1 minggu itu baru kembali ke pos saya, basis saya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bukan jemaat yang membuat itu, orang lain. Yaitu mencobai dengan racun maut. Tetapi ketika kita berdoa, selesai berdoa, kita angkat gelas kopi itu. Pecah gelas itu. Nasi dikasih makan. Saya berdoa dulu. Saya tidak peduli walaupun di tengah-tengah orang yang tidak seiman. Saya percaya Tuhan, ketika aku berdoa, segala sesuatu tanggung jawab Tuhan sudah. Piring pecah Bapak Ibu. Orang malu sendiri. Orang punya rumah. Bukan orang punya rumah itu yang bikin kerjaan. Ada orang lain menitip racun. Nah Bapak Ibu Saudaraku, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bahkan saya ingat ketika saya berdoa. Di tempat, di rumah saya pinjam untuk tempat saya di satu desa. Saya melihat dengan jelas bahwa seperti panah api yang begitu tepat sebenarnya kepada saya, tetapi meleset, menyamping setelah dekat. Ilmu kuasa kegelapan dikirim orang. Tapi memang Tuhan itu ajaib. Benteng perlindungan Tuhan tidak akan bisa tembus. Bagaimanapun bentuk panah dari si iblis itu. Sudah saya saksikan itu. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan kita ini Tuhan yang dahsyat. Mari kita memperkatakan perkataan-perkataan yang supranatural dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa orang yang jahat seperti orang Aram ini, akhirnya mereka binasa. Bayangkan Ben-Hadad, Raja Arab sudah frustasi. Mereka punya rencana untuk membunuh orang Israel. Tetapi Elisa katakan, jangan lewat itu. Orang sudah tunggu kalian. Jangan lewat sini, jangan lewat sana. Jadi curiga. Ben-Hadad curiga. Wah, ada yang membelot ini. Dipanggil semua pasukannya. Tidak ada yang membelot. Yang membuat orang Israel itu tidak dapat dibinasakan karena ada Nabi Allah di situ. Nabi Tuhan di situ yang bernama Elisa. Ayo suruh, tangkap dia. Makanya mereka datang di kedotan itu. Mau menangkap Elisa itu. Tapi terbalik. Mereka yang ditangkap oleh orang Israel. Oleh Elisa. Karena kuasa Tuhan. Dan dibawa mereka. Digiring ke Samaria. Sebab Tuhan Elisa minta supaya butakan mata mereka. Orang Aram ini dibutakan semua. Digiring ke hadapan Raja Israel. Inikah raja kalian? Katanya. Dia minta supaya Tuhan membuka mata mereka. Orang Aram ini kaget, takut luar biasa. Karena mereka sebenarnya hadapan raja. Orang Israel, musuh bebuyutan. Lalu apa kata raja? Kubunuhkah orang-orang ini? Elisa katakan, apa? Jangan.
Jangan biasa kau membunuh dengan pedang, dengan panahmu. Tapi berilah mereka makan. Ini ada sesuatu ya bagi kita hari-hari ini. Seringkali orang yang membenci kita anggap musuh. Betul. Nah, mereka musuh, tapi musuh itu bisa dikasih makan. Ketika kita dikasih makan, Alkitab mengatakan di ayat-ayat selanjutnya, maka sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan orang Aram yang menyerang orang Israel. Jadi perlu kita kasih makan. Apa makanannya? Firman Tuhan. Apa makanannya? Pelayanan-pelayanan sosial lainnya. Banyak yang kita bisa beri tumpangan hari-hari ini. Memang ketika kita tidak egois dengan orang lain, maka orang itu malu sendiri karena kita menunjukkan sebagai murid-murid Kristus yang kita memiliki roh yang takut akan Tuhan dan roh kasih itu ada pada kita. Bahasa kita, bahasa-bahasa yang baru Alkitab mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, ketika Roh Kudus turun kepada kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Dan tanda ciri-cirinya kamu mendapat bahasa-bahasa yang baru. Bukan karena hanya berdugus lalia atau berbahasa lidah. Bahasa-bahasa yang baru, bahasa kasihmu yang baru. Bahasa pelayanan kita yang baru. Bahasa perhatian kita yang baru. Bahasa-bahasa membangunkan orang kita yang lain. Dulu kita egois, sekarang kita perhatikan banyak orang. Ya, saya bersyukur hari-hari ini. Saya tidak menyangka, jangan lihat kulitnya, tapi lihat dalamnya seseorang. Baru-baru ini saya mendapat seseorang yang luar biasa. Saya sangka dia tokoh dari sebelah. Ternyata betul, KTP-nya iya. Pakaiannya iya. Tetapi hatinya sudah kepada Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa. Jadi jangan karena KTP-nya, harus buru-buru kita harus dibaptis kalau percaya pada Tuhan. Bukan begitu. Tapi perkenalkan Yesus Kristus itu adalah Tuhan satu-satunya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melewati Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Isab namasihu wa kalimatuhu. Dia adalah firman. Dan dia adalah jalan Siratul Mustaqim. Dia jalan yang lurus. Tidak ada jalan lain. Dan tentunya semuanya sudah mendukung. Dari kitab suci sudah mendukung. Semua kitab suci mendukung. Kepada Yesus Kristus Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Nah Bapak Ibu, inilah firman Tuhan kita pagi hari ini. Jadi kita tidak cukup hanya berhati pelayan. Biarlah hati Kristus ada dalam hidup kita. Kita melihat jauh ke depan. Mungkin kita memikir apa yang aku bisa perbuat, aku ini orang kecil. Hanya segelintir yang aku bisa lakukan. Tapi ingat, emas itu kecil, tapi nilainya besar. Dan itu dicari orang hari-hari ini. Pemberian kita kecil, tapi kecil itu dapat dirubah Tuhan menjadi sesuatu yang besar. Ishak pun di negeri orang Palestina menabur 100 kali lipat di tanah yang sudah ditinggalkan orang. Tidak ada hasil apa-apa. Tapi ketika Ishak menabur, dia menuai 100 kali lipat di tahun itu juga. Sekecil apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan, pasti berdampak besar ke depan. Tuhan ingin supaya kita proaktif dalam hidup ini. Dan melihat kepada janji Tuhan. Aku percaya Indonesia ini dengan tidak terlalu lama akan dilawat oleh Tuhan. Ketika setiap hamba Tuhan, anak-anak Tuhan proaktif dalam pelayanan. Jangan nunggu jadi ada titel STH, MTH, enggak usah. Jangan tunggu kita disuruh harus punya titel penginjil. Enggak usah. Jalan terus. Apa yang Tuhan beri. Kalau diberi ya sudah terima kasih. Kalau dapat memang itu sudah perjuangan. Tapi yang penting jiwa kita. Jiwa kita meluap-luap
Aku pernah bertemu dengan seorang orang Betawi datang penginjilan ke Kalimantan. Dia gelisah kalau tidak bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dia haus dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan dia bersaksi setiap orang. Soal jadi atau tidak jadi itu urusan Tuhan dengan dia. Yang penting dia lakukan. Luar biasa. Saya pikir kalau begini gereja Tuhan luar biasa. Akan terjadi penuaian, terjadi hujan pertobatan akhir. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita tidak sebegitu pelayannya abdi Allah. Khawatir dengan apa yang kita lihat. Tapi minta supaya Tuhan memberikan satu visi yang besar. Biarlah karakter Kristus seperti Elisa ada dalam kehidupan kita. Kita tahu ketika kita memiliki kekuatan kuasa itu, kita mengalahkan Aram-Aram yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Di pagi hari ini, kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan melewati kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi bahagian utama dalam kehidupan kami sebelum kami melangkah hari ini. Kami tahu sebagaimana Elisa, hamba Tuhan, abdi Allah, di mana dia sudah menyatakan bahwa jangan takut, sebab lebih banyak menyertai kita daripada menyertai mereka. Dan dia selalu melihat bagaimana Tuhan yang maha kuasa, yang empunya langit, bumi, dan segala isinya. Yang empunya surga. Yang hadir dalam kehidupan, dalam doanya. Itulah membuat umat kepunyaan Tuhan dilindungi dari segala mara bahaya. Pagi hari ini, setiap kami ada pergumulan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tangan Tuhan yang kuat, yang menuntun kami kepada segala jalan-Mu yang benar. Demikian juga mungkin kami hari-hari ini dalam perjuangan yang keras, menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Tapi kami percaya dan yakin seyakin-yakinnya. Sebagaimana ketiga pemuda Ibrani, Sadrak, Mesah, Abednego. Satu prinsip secara totalitas. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, tapi aku tidak akan tunduk kepada pengaruh-pengaruh duniawi yang menyesatkan. Aku tetap percaya kepada Tuhan yang sumber segala-galanya. Aku percaya Tuhan yang pegang zaman ini. Tuhan yang pegang kehidupan kami. Sebab setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Dan inilah masa kami untuk berkarya bagi Tuhan. Sebelum saatnya selesai, sebelum saatnya berakhir, generasi ini akan tidak pernah terkatup mulutnya bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Berkati kami semua, setiap pendengar, setiap yang bersama-sama kami bertelusi pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami menghadapinya bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembali kepada host.